Oke, mungkin sebagian orang atau semua orang tahulah tentang Raffi Ahmad itu seperti apa. Tapi sebenarnya ada 3 hal yang mungkin jarang orang ketahui tentang Raffi Ahmad. Apa aja itu? Tonton video ini sampai habis agar kalian tahu lebih dalam mengenai Raffi Ahmad dan kenapa sampai ke karir yang begitu luar biasa. Nah, intinya adalah ada 3 hal yang harus kita ketahui dan mungkin ini bisa jadi panutan ya bagi kita ya. Video ini sampai habis, oke? Agar kita lebih kenal, lebih tahu karakternya Raffi Ahmad seperti apa. Ini dia videonya. Gue itu selalu meyakininya gini, emang harta yang kita dapat itu harus kita jaga dengan baik. Tapi rezeki itu menurut gua nggak perlu kita hitung-hitungin tuh, nggak perlu lah. Jadi kalau memang ada, ya udah ada. Dan juga kan apa rezeki yang kita punya itu sebenarnya bukan milik kita, tapi rezeki yang kita bisa kasih ke orang itu adalah pahala dan milik kita. Jadi pemikiran gue begitu. Rezeki yang kita punya itu uang maksudnya, dan yang itu-itunya nothing kalau tidak kita bisa. Kalau kita kasih, maksud kita sesuatu yang kita bisa kasih buat orang, itu yang akan jadi milik kita, jadi pahala kita. Uang yang kita punya nih belum tentu jadi pahala kalau belum kita gunakan untuk bisa bermanfaat untuk itu maksud gua, Ji. Raffi Ahmad. Berarti intinya adalah rezeki yang barokah. Apa itu intinya? Intinya adalah rezeki yang barokah itu adalah rezeki yang bisa dimanfaatkan kepada orang lain dan orang banyak di sekitar kita. Kalau itu rezeki, kalau rezeki kita itu belum bisa dimanfaatkan, berarti itu belum rezeki yang bermanfaat atau rezeki yang barokah. Aku tuh percaya kita bisa sukses, kita bisa apa tuh? Bukan karena diri kita sendiri, pasti kita dibantu Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Bantu sama orang. Aku flashback banget. Ini mirip banget. Ya Allah, aku bilang aku masih dikasih kesempatan. Ya Allah, aku terima kasih. Dan setelah aku lewatin semuanya, makanya aku selalu bilang sama orang-orang, ilmu pendidikan itu penting, tapi ilmu kehidupan itu jauh lebih penting. Oke, berarti intinya adalah ilmu pendidikan itu penting, Rek. Tapi jauh lebih penting adalah ilmu tentang kehidupan. Intinya adalah pada etika. Jadi bagaimana cara kita ngomong kepada orang yang lebih tua, kepada anak-anak, kepada remaja itu beda-beda loh. Ilmu itu sudah banyak orang yang tahu, tapi jarang orang menggunakan. Dan Raffi Ahmad menggunakan itu ternyata. Oke. Seru ini. Next ya, next. Berarti kalau misalnya kita ributnya masalah itu, misalnya, terus kita udah sibuk masing-masing kerja, habis kan baik sendiri. Setelah itu kita tahu apa yang, oh ternyata dia waktu itu nggak sukanya karena aku begini. Oh aku nggak sukanya dia segini. Ya udah, akhirnya setelah itu kita udah nggak menjaga hati masing-masing dan nggak perlu yang udah selesai, nggak gitu jadinya. Betul. Itu yang tadi kita bahas di awal, itu yang namanya mempelajari kehidupan tadi. Dia mengambil peristiwa kemarin sebagai momentum untuk ini dia sukanya ini, itu kan yang kita tadi bahas. Nah itu, bisa sampai seperti itu perlu kebijaksanaan. Intinya adalah jadilah orang yang bijaksana dan jangan sampai sekali-kali kalian memutuskan sesuatu dengan kepala panas ya, karena dengan kondisi yang seperti itu nggak mungkin akan bagus. Jadi jangan sampai kalian memutuskan sesuatu itu dengan kondisi panas. Kapan? Ya mungkin diredam dulu, istighfar dulu lah, istighfar. Terus habis itu baru kita memutuskan. Apalagi kalau sudah menikah, ada lawan kita bicara itu. Jadi intinya jangan sampai kalian kalau memutuskan sesuatu itu dengan kondisi kepala panas. Oke, dari 3 hal tadi ya, 1, 2, 3, intinya adalah ini. Jika kalian pengen seperti Raffi Ahmad, ya memang jodoh, rezeki dan mati itu dari tangan Allah. Memang
dan rezeki orang itu nggak sama memang, tapi kita boleh kan berusaha, kita boleh kan menyontoh ya. Intinya adalah yang dilakukan Raffi Ahmad itu adalah intinya ada ini. Kenapa aku mungkin masih bisa sampai bertahan sampai sekarang, aku bisa mendapatkan masukan-masukan itu terkadang dengan kolaborasi. Jadi kadang banyak juga teman-teman mungkin yang seangkatan aku itu mereka stuck itu bukan karena mereka kenapa-napa, tapi mereka tidak membuka pintu kolaborasi dengan yang generasi gen ke bawah, Gen Z dan lain-lain. Kalau aku itu mau diajak collab sama ibaratnya yang followernya masih 1, yang subscribersnya masih 20, anak umur 15 tahun, anak umur 17 tahun, aku nggak pernah bilang enggak. Oke, iya. Jadi automatically fansnya dia masuk ke aku. Jadi itulah. Jadi kadang ngobrol-ngobrol sebentar sama mereka tuh dapat masukan. Jadi memang itu salah satunya, itu cara kita memang harus bisa. Sekarang ini zamannya terlalu cepat berubahnya. Kalau zaman dulu mungkin beda gap 10-20 tahun aja nggak beda jauh nih cara berpikir dan lain-lainnya. Sekarang beda gap 5 tahun ke 10 sampai bener emang jauh. Gate-nya berbeda ya sekarang ya. Terima kasih kepada Raffi Ahmad sudah membocorkan beberapa item ya, inti-inti dari permasalahan ini. Intinya adalah ini Rek, kita harus menjalin kolaborasi antara semua kalangan ya, baik generasi Z, generasi Z ke bawah itu guys. Jadi kita nggak pandang bulu lah pokoknya itu. Insya Allah kan logikanya kan gini, logikanya kan semakin banyak saudara maka semakin banyak rezekinya gitu kan. Terima kasih kepada teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan mengambil hikmah ya, dan kita lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.